Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat, keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Baik, kita lanjutkan kembali, kita masuk al-jawabu bil fa wal waw. Ini perincian dari alat penasab yang terakhir ya. Kemarin dijanjikan oleh pensarah yakni Syekh Ibnu Utsaimin bahwa penjelasan alat penasab yang ke-8 dan ke-9 yaitu jawab fa dengan jawab waw itu dirinci di bagian akhir. Nah, di sini perinciannya, asilahnya dilewat. Bagi yang kitabnya ada asilah dilewat, kita masuk ke penjelasan apa itu alat penasab, alat jawabu bil fa'i wal wawi. Qala Asy'ari hafizahullah taala, saya rahimahullah taala, saya menjelaskan al jawabu bil fa'i wal wawi. Ibnu Ajurrum mengatakan wal jawabu bil fa'i wal wawi. Al jawabu itu sebagai fa'il ya. Yansibu al jawabu, jawab al jawab fa dengan wawu itu bisa menasabkan wa idza ukturina bil fa'i au bil wawi. Ya, kalimat-kalimat jawab pada kalimat jawab syarat sebab akibat dapat diternasabkan ketika ya lafaz ini ya dikaitkan dengan, dihubungkan dengan huruf fa atau huruf wawu. Lihat, al-fa'u yakni fa as-sababiyah. Yakni fa as-sababiyah, yakni punya maf'ul bih yaitu fa'a di situ. Fa yang dimaksud di sini adalah namanya fa sababiyah. Wal wawu maksudnya wawu di sini adalah wawu ma'iyah. Oh, taib sini. Fa-nya fa sababiyah. Fa yang menasabkan di kalimat syarat jawab syarat disebut fa sababiyah. Wawu yang menasabkan di kalimat syarat jawab syarat disebut dengan wawu ma'iyah di sini. Ya, kemudian hadzanil harfani, maka dua huruf penasab ini yaitu fa dengan wawu. Idza kana jawaban liwahidin min umurin tis'atin nusiba bihima al-fi'lu. Jika keduanya berada pada kalimat jawab ya, pada kalimat syarat jawab syarat, pada kalimat jawab, jawaban dari apa? Untuk liwahidin min umurin tis'atin. Dari salah satu dari 9 konteks kalimat. Ya, siyak konteks kalimat min umurin tis, ada 9 di sini konteksnya. Nanti ada konteks apa? Amr, ada konteks nahi, ada konteks apa? Doa ya. Ada 9. Nusiba bihi ma'al fi'lu, maka fi'ilnya dinasabkan. Yajma'u ahadhil umura atis'ata qawlu, dan ke-9 siyak ini dikumpulkan dalam sebuah bait ya yang berbunyi mur wad'u wanha wasal wa'rid lihadhihimu tamanna warju kadzaka nafyu qad kamala. Mur yang pertama kita bahas ada 9, berarti yang pertama mur yakni idza waqa'atil fa'u, jika fa dan wawu jawab ini keduanya waqa'at terletak fi jawabil amri, pada konteks ya kalimat amr, jawab amr ya. Menjawab syaratnya amr kemudian dijawab gitu maksudnya. Fa innal fi'la yunsabu bihima, maka fi'ilnya bisa dinasabkan dengan dua huruf ini, fa dengan wawu ini. Misalnya contohnya aslim, nah ini perintahnya, kalimat syaratnya. Aslim berupa amr. Ya, fatadkhulal jannata. Berislamlah gitu. Islam itu ya intinya tauhid, teman-teman. Kalau menemukan lafaz Islam berarti artinya tauhid. Ya. Aslim, berislamlah, bertauhidlah. Fatadkhulal jannata, maka dengan sebab Islam itulah, makanya sababiyah, sabab. Dengan sebab itulah fatadkhulal jannata,
tadkhula mansub karena fa sababiyah di situ tadkhulal jannata, engkau masuk surga. Nah, di sini bukti bahwasanya dakhala yadkhulu ya bisa lazim bisa mutaaddi. Di sini yang mutaaddi dakhala tadkhulal jannata. Aslim fi'lu amrin bukan fi'lun amrin, salah ketik mungkin, yang bagi salah ketik diganti. Fi'lu amrin idhofah. Wal fa'u lis-sababiyati yakni, nah fa sababiyah di situ, lihat, yakni fa bisababi islamika. Tuh. Dari mana sisi sebabnya itu di mana? Dengan sebab keislamanmu, tadkhula, engkau masuk surga tadi. Tadkhula jannah. Tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'i sababiyati wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jelas mansubnya dengan fa sababiyah tadi, tanda nasabnya dengan fathah zahirah, fathah yang nampak bukan muqaddarah, fi akhirih di akhirnya. Baik, jelas. Sekarang yang kedua, konteks kalimat yang kedua yaitu konteks doa ya, konteks doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menyebabkan fi'il mudhari di kalimat jawabnya menjadi nasab dengan adanya huruf fa dan dengan adanya huruf wawu. Baik, kita baca ud'u di sini ya, yakni ad-du'a'u wa huwa muwajjahun. Muwajjah itu maknanya yang ditujukan, yang diarahkan ya kepada Allah. Karena syaratnya doanya harus doa yang ditujukan kepada Allah ya. Tentunya supaya tidak menjadi konteks kesyirikan nanti kalau doanya ditujukan kepada selain Allah. Muwajjahun yang ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla, fataqulu, contohnya engkau katakan Rabbi wafiqni fa'amala salihan. Terjemahnya, ya Rabbku, ya Allah, wafiqni, berikanlah taufik kepadaku. Nah, sehingga, okelah kita terjemahkan bisa dengan sehingga, dengan sebab itu fa'amala salihan, aslinya a'malu, amila ya'malu, aslinya amila ya'malu, kemudian ditasrif ke dhamir ana jadi a'malu, kemudian dinasabkan jadi a'mala. Tapi bukan fi'il madhi a'mala, bukan. Tapi memang amila ya'malu jadi a'mala, nasab karena ada fa sababiyah. Jadi terjemahnya apa? Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku sehingga aku bisa beramal soleh. Baik. Dan situ lihat, perhatikan Rabbnya di situ, kenapa kok tiba-tiba Rabbi? Ya kan? Nah, harusnya ada yang mutakalimnya, ya tujuannya untuk meringankan, ya litakhfif ya, untuk meringankan pengucapan. Harusnya ada ya mutakalimnya Rabbi, ya di sini cuma Rabbi saja. Wafiqni itu amr, wafiq ya, amarnya wafiq, waffaqai wafiqu, taufik. Ya. Biar fa'amala sholihan, jelas. Addu'a'u fi wafiqni, lihat. Doa di sini terdapat pada lafaz wafiqni, kandungan doanya di situ. Berdoa, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku. Wal fa'u fi a'mala lisababiyah. Nah, fa'nya pada lafaz a'mala, itulah fa' sababiyahnya. A'mala fi'lun mudhari'un mansubun bi fa'i sababiyah. Dia fi'il mudhari' mansub karena fa' sababiyah. Tanda nasabnya dengan fathah zahirah pada akhirannya. Yang berbunyi Rabbi wafiqni fala a'dila an sanani sa'ina fi khairis sanan. Ini ketika membahas bab al-jawabu bil fa'i wal wawi. Silakan nanti dicari. Wafiqni, Rabbi wafiqni artinya, wahai Rabbku, wafiqni, berikanlah hidayah taufik kepadaku, fala a'dila an sanani sa'in, ya. Dengan sebab itu, nah ini lagi cerita, lagi bahas fa' sababiyah. Ingat pelajaran-pelajaran sebelumnya. Dengan sebab itu, fala a'dila, aku tidak berpaling dari jalan orang-orang yang berusaha dalam jalan kebaikan. Itu terjemah yang mendekati lebih tepat insyaallah. Maka sahihnya adalah di lafaz fala a'dila. Aslinya a'dilu. Aslinya lagi dhamir huwanya adalah ya'dilu, artinya berpaling. Kenapa jadi mansub? Karena ada fa di situ namanya fa sababiyah. Kenapa fa sababiyah ada di situ? Karena konteksnya ini kalimatnya doa, ada fiil doanya wafiqni, ya Allah, berikanlah hidayah kepadaku. Kemudian kita masuk ke siyak yang ketiga, konteks kalimat yang ketiga, yaitu ada konteks larangan. Dalam bait disebutkan wanha, inha itu fil amr. Wanha yakni an-nahya. Maksudnya adalah konteks larangan. Ya, la tasrah fi darsi
Apa itu? Fayafutaka. Fatayafutu. Fayafutaka. La tasroh fid darsi. Apa makna tasroh? Janganlah engkau berhenti belajar. Ya, janganlah engkau tinggalkan pelajaran kelasmu. Fayafutuka, sehingga engkau binasa. Sehingga apa? Perbuatanmu ini meninggalkan pelajaran ini bisa apa? Kalau bahasa tekstualnya, fatayafutu, wafat, ya, mati. Ya. Maka engkau apa? Akan membinasakanmu. Fatayafutu. Zahaba bisa maknanya zahaba. Maka ilmu itu akan pergi. Ya, maka pelajaran itu akan pergi darimu. Ya, bisa maknanya zahaba. Hadhihi ba'dan nahyi. Lihat, fi'il mudhari terdapat pada kalimat ini fayafuta, aslinya yafutu, fatayafutu, kemudian jadi masuk karena ada fa sababiyah. Terletak setelah nahyi, larangannya mana? Tasrah, di situ larangannya, janganlah engkau ya berhenti belajar. Wa fil Qur'an, dalam Al-Qur'an, wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi. Ya, di surat Thaha, fi'il mudhari yang mansubnya yahilla, ya. Yahilla di situ. Kalau halla yahillu. Baik, surat Thaha ayat 81. Allah Ta'ala berfirman, ayat lengkapnya, kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa man yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami, yaitu Allah, berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas. Ya, janganlah wala tatghaw, janganlah melampaui batas, tapi kita tidak bahas itu. Ya, yang kita bahas adalah fayahilla. Janganlah melampaui batas yang menyebabkan kemurkaanku. Nah, sini ada terjemahan yang menyebabkan, itulah buah dari konteks sababiyah. Yang menyebabkan kemurkaan Allah menimpamu. Barang siapa ditimpa kemurkaan Allah, maka sungguh binasalah dia. Situ dicatat ya fahyahilla, aslinya yahillu mansub karena fa sababiyah. Diterjemahkan sehingga menyebabkan, ya, sehingga menyebabkan datangnya kemurkaan Allah menimpamu. Baik. Kita lanjutkan sekarang sal, maknanya konteks bertanya, pertanyaan, istifham. Ini yang ketiga, ya. Tadi yang pertama ud'u, kalau enggak ada nomornya dikasih nomor biar mudah. Mur yang pertama, mur, amr tadi, ud'u, doa, 3 inha, wanha itu nahyu, larangan, kemudian sal ini maksudnya as'ilah, ya, pertanyaan, istifham. Ini yang keempat. Wasal bimakna is'al, bertanyalah, yakni istifham maksudnya. Konteks pertanyaan. Fa idza waqa'at fa sababiyati jawaban li istifhamin, yaitu ketika apa dikatakan menasabkan, yaitu ketika fa sababiyah ini terletak sebagai jawab, ya, untuk pertanyaan, konteks pertanyaan. Wajib nasbul fi'li, maka wajib menasabkan fi'il mudhari biha karena adanya fa sababiyah ini. Fataqulu, contohnya kau katakan hal ya'tadzara ilaika zaidun fata'az apa ini? Fata'tadzara ya'tadziru. Ya, fata'zirahu. Ya. I'tadzara ya'tadziru. Wazannya apa? Ifta'ala yafta'ilu. Apakah Zaid, ya, memberikan, mengemukakan, menjelaskan alasan kepadamu, uzur kepadamu, sehingga engkau menerima uzurnya? Maka di situ perhatikan fa ya'tazirahu nasab, ya, asalnya ta'ziru jadi ta'zirah. Karena apa? Fa sababiyah. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 53. Ayat aslinya panjang, ya. Ini potongan ayat. Allah Ta'ala berfirman, fahal lana min syufa'a. Min syufa'a dibaca tetap fathah. Kenapa? Hamzahnya. Karena dia ismul adil yang sharif. Akhirannya ada hamzah, alif hamzah mamdudah berarti, ya. Min syufa'a fayashfa'u lana. Aslinya yashfa'una lana. Kemudian kena fa sababiyah nasab hingga nunnya dihapus. Fayashfa'u lana. Terjemahnya,
di surat Al-A'raf ayat 53. Ana terjemahkan dari depan. Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Qur'an itu pada hari bukti kebenaran itu tiba? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya lalu berkata, sungguh Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran, maka adakah pemberi syafaat bagi kami? Nah, ini terjemahannya ini. Fahallana min syufa'a fayashfa'u lana. Maka apakah ada pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami? Taib, fayashfa'u lana, memberikan pertolongan kepada kami. Ya, syafaat itu kan intinya pertolongannya. Maka di situ yashfa'u, ya, di situ mansub, nunnya dihapus, aslinya yashfa'una, sehingga terjemahnya tadi apa? Maka apakah ada pemberi syafaat dari para pemberi syafaat, syufa'a jamak ya, dari syafi' bagi kami yang akan memberi, yang akan, sehingga, harusnya gitu ya, sehingga menyebabkan datangnya pertolongan kepada kami. Baik. Ini konteksnya apa? Konteksnya istifham. Ada hal di situ. Jelas ya? Maka al-fa'u di situ waqi'atun fi jawabil istifham, maka dia terletak dalam kalimat jawab pada konteks syaratnya pertanyaan gitu maksudnya. Bukan menjawab pertanyaan. Walihada nasabatil fi'la, dengan demikian maka fa'nya itu bisa menasobkan fi'il. Bimada nasobat, dengan apa tanda nasobnya, yaitu dengan tanda hadfun nun, hapusnya huruf nun. Li'annahu minal af'alil khamsah, karena termasuk af'alul khamsah. Af'alul khamsah, bukan asmaul khamsah tapi af'alul khamsah pada yashfa'una. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sekarang kelima. Ya, perhatikan yang berikutnya, i'rid lihaddihim. Ya, i'rid lihaddihim. Coba ini ke berapa? 1 tadi mur, 2 ud'u, 3 inha, salah 4, 5-nya i'rid, ya, 6-nya had, 7-nya tamanni atau tamanna di sini, 8-nya urju, harapan, roja, 9-nya nafyu, ke 10 benar ya, 9. Baik. I'rid lihaddihim. I'rid yakni al-ard, ya. Maknanya lihaddihim, yakni maknanya himbauan, dorongan ya, al-hassu, al-hassa, dorongan bisa himbauan, apalagi motivasi ya, intinya demikian. Fa'indana ardun, fa'indana hasun, misalu ya, bisa jadi maknanya di satu sisi maknanya ardun, maknanya hasun, ya maknanya mirip-mirip. Ardun dengan al-hasun itu memotivasi, mendorong, memberikan semangat ya. Baik, kita lihat contohnya. Misalu al-ard antaqula li syahsin ala tanzilu indi fa'ukrimaka. Akrama yukrimu, memuliakan. Itu aslinya ukrimu, jadi ukrima, nasab karena fa. Ala tanzilu, ala ini maknanya tadi maknanya i'rid ya. Ketahuilah tanzilu indi, engkau berada di sisiku, karena dengan sebab itulah ukrimaka, aku memuliakanmu. Li'annaha waqa'at jawabanil ard, karena dia berada pada kalimat jawab dari kalimat syarat berupa al-ard. Kemudian contoh yang lain adalah halla. Nah, halla ini kalimat himbauan, lafaz ungkapan himbauan juga. Kalau tadi pakai ala, bisa pakai ala, bisa pakai halla. Ketahuilah atau fokuslah, ya perhatikanlah gitu. Halla ya, tidakkah ya, adabta waladaka ya, bukankah atau tidakkah adabta. Adabta ini maknanya mendidik, adaba. Ya, engkau mendidik anakmu sehingga dia menjadi lurus, jadi anak yang lurus, anak yang baik. Ya, yastaqim, makanya jawab dari lihalla, aslinya istaqama yastaqimu, jadi yastaqima. Jawabu lihalla, halla itu maknanya tidakkah. Tadi ya. Taib, ada yang maknanya pakai al-ard, pakai ala, berupa himbauan dengan peringatan nampaknya. Ala, ketahuilah, fokuslah. Bisa juga dengan menggunakan halla, maknanya himbauan. Intinya sama, maknanya adalah
himbauan wallahu a'lam. Kemudian kita masuk berikutnya wal farqu. Ini masih membahas tadi teman-teman. Jadi karena agak rancu nih, apa sih bedanya i'rid dengan had ya kan tadi? Ini kan dua dihitung dua, tapi kok maknanya mirip-mirip. Nah, apa bedanya antara i'rid yaitu al-ardu dengan maknanya al-haddu? Jelaskan di sini ya, wal farqu baina tahdid itu yang al-haddu tadi. Maknanya himbauan ya. Dengan al-ardu ya, peringatan atau mana sih himbauan juga. Namun bedanya apa himbauannya? Anna tahdido yaitu makna had tadi pakai makna had talabun bihassin wa iz'aj. Tahdid yaitu jenis himbauan yang mengandung hassin wa iz'aj, yaitu himbauannya dorongan kuat, tegas. Wal ardu talabun birafqin wal lain. Sedangkan al ard bedanya dengan tahdid dengan had adalah meminta, menghimbau, menuntut dengan lemah lembut, dengan penuh kelembutan. Walihada dengan demikian ya, tahdid atau had ya'ridu 'alaika ardon berbeda dengan ardon, dengan al ard. Fayaqulu contoh yang pertama, alla tatafaddalu indana fa nukrimaka. Lihat nukrimanya mansub karena fa di situ. Ya. Kemudian contoh kedua wa amma hadza fayaqulu halla adabta waladaka fayastaqima. Yastaqima mansub karena adanya fa. Nah, ya. Jika diterjemahkan alla tatafaddalu indana fa nukrimuka, ingatlah sungguh ya, engkau berbuat baiklah, hendaklah engkau berbuat baik ya terhadap kami, niscaya atau sehingga kami akan memuliakanmu. Ya, coba dirasakan mana yang lebih tegas, mana yang lebih lemah lembut. Fayaqulu bandingkan dengan yang halla adabta waladaka fayastaqima. Ya, tidakkah engkau mendidik anakmu ya sehingga anakmu itu jadi orang yang benar, orang yang lurus. Nah, fa bainahuma farqun, tentu ada bedanya, ada rasa yang berbeda. Ya, tahdid itu maknanya hasun bi quwwatin, yaitu himbauan yang kuat, tegas. Bi aksil ardi beda dengan kebalikannya yaitu al-ard, yaitu himbauan yang sifatnya lembut. Perhatikan berikutnya yaitu tamanni, atau di sini disebutkan tamanna. Kalau di baitnya kan tamanna. Kalau makna bentuk asalnya at-tamanni yaitu angan-angan. Ya'ni at-tamanniya situ karena mansub dari ya'ni dibaca at-tamanniya. Yang berikutnya adalah urju. Ya'ni maksudnya roja'a. Nah, kenapa dibahas ringkas kemudian dibahas panjang lebar? Karena tamanni dengan roja ini maknanya mirip. Sehingga nanti dibahas bareng seperti tadi al-ard dengan tahdid tadi ya, dibahas bareng. At-tamanni bedanya dengan ar-raja nanti dibahas. At-tamanni dulu, talabu ma yata'azzaru au yata'assaru al-husulu alaihi. Adalah menuntut sesuatu yang yata'azzar, sesuatu yang mustahil. Ya. Au yata'assaru al-husulu alaihi, atau sesuatu yang berat, yang sulit untuk dilakukan, untuk dicapai. Namanya tamanni, angan-angan. Qala syair, sehingga ada penyair mengatakan, ala laita syababa ya'udu yauman fa ukhbira. Nah, di sini poinnya aslinya adalah akhbara yukhbiru, menceritakan atau mengabarkan. Jadi ukhbira mansub ya, situ dengan fathah. Bima fa'alal masyibu. Artinya lebih kurang begini. Ala laita syababa, andaikan waktu muda itu kembali hari ini. Berarti ini yang mengucapkan udah tua gitu ya. Sudah tua mengucapkan andai masa mudaku kembali hari ini gitu. Faukhbirahu, sehingga aku bisa ceritakan masa muda itu ya kepada anak cucunya ya, kepada kerabatnya yang masih hidup. Bima fa'alal masyibi ya, bisa ceritakan masa muda itu
bima fa'al masyibi, dengan bukti tanda masa tuanya hari ini, yaitu apa? Fa'al masyibu, adanya uban, masyib ya yang ada di kepalanya. Perhatikan ukhbiro di situ mansub. Taib. Dan konteks tamaninya adalah pakai lafaz laita. Itu ciri khasnya taman itu pakai laita. Walaupun terkadang tidak pakai laita. Taib. Pakainya apa saat pakainya? Kadang pakai la'alla juga bisa. Tapi jarang. Yang seringnya pakai laita. Hada mustahil, ini mustahil mengharapkan masa muda kembali, enggak bisa. Fahuwa tamannin, ini namanya disebut tamanin, angan-angan kosong, harapan kosong. Wa qala al-faqiru al-mu'dimu sifat dari al-faqir, yaitu al-faqir mu'dim ini maksudnya orang miskin yang tidak punya uang sepeser pun. Sudah miskin ya, ini super miskin ya, enggak punya uang lagi sudah. Kalau miskin kan definisi asalnya apa? Penghasilan dia enggak mencukupi kan, sebenarnya itu. Di bawahnya miskin ada fakir. Lebih parah lagi ini mu'dim. Itu enggak punya uang sepeser pun. Maka orang yang miskin enggak punya uang sepeser pun ini berkata, laita li malan fa atasaddaqu minhu. Andaikan aku punya uang, punya harta, ya, sehingga aku bisa bersedekah dari harta itu. Ini kan mustahil, enggak bisa. Soalnya bersedekah harta, kalau mungkin bersedekah tenaga ya masih bisa, bersedekah jasa ya masih bisa. Ini bersedekah harta udah enggak bisa. Mustahil. Hada muta'assirun. Ini sesuatu yang berat, sangat berat bahkan. Walaisa muta'azzirun, tapi tidak disebutkan di sini walaisa muta'azzirun. Tapi bukan sesuatu yang mustahil sebenarnya. Berat ya, bagi orang yang miskin berat. Angan-angan masih golongan apa? Tamanni. Angan-angan. Hada muta'assirun walaysa muta'azzirun walaysa muta'azzirun ya, li'annahu kam min fakirin sara ghaniyan. Mengapa dikatakan ini bukan sesuatu yang mustahil? Karena ya kam min fakirin sara ghaniyan. Betapa banyak orang yang semulanya itu fakir kemudian menjadi kaya. Jadi angan-angan ini ya memang mustahil kalau dilakukan di hari itu juga. Namun tidak mustahil kalau misalkan orang miskin ini nanti jadi kaya. Dia bisa bersedekah. Lakin ya asy-syaikhu la yusiru syaban. Akan tapi yang pasti mustahil itu adalah syekh, orang yang sudah tua kemudian pengen jadi muda lagi. Ini sudah enggak bisa lagi. Kalau tadi orang miskin, fakir yang miskin, yang sangat miskin, pengen bisa bersedekah, ini masih memungkinkan jika dia kaya. Tapi kalau udah syekh, sudah tua, usia di atas 40 tahun atau 50 tahun, karena masa muda itu, masa syabab atau masa muda, itu ulama berselisih pendapat, batasnya sampai umur berapa. Ada yang mengatakan 30 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Intinya di atas 40 tahun, yang pasti itu sudah syekh, atau di atas 50 tahun sudah syekh. Orang yang sudah di atas 50 tahun sudah sepuh ya, pengen masa mudanya kembali, ini enggak mustahil. Enggak ada harapannya. Tapi kalau orang miskin pengen kaya masih bisa gitu maksudnya. Sehingga orang miskin itu tidak dikatakan muta'azzirun tapi muta'assirun saja. Berat baginya untuk bersedekah. Kemudian kita masuk urju, yaitu konteks harapan. Berikutnya roja ya, urju pada bait. Urju ar-raja'u talabu ma yaqrubu husuluhu. Disebut dengan urju karena sesuatu yang masih memungkinkan harapan itu terjadi. Contohnya la'alla sila'a taksuru fil baladi fa ashtariya minha. Contohnya semoga barang dagangan itu banyak di fil balad, di negeri ini, barang dagangan itu beredar banyak di negeri ini, fa ashtariya minha, dengan sebab itu aku bisa membelinya. Ja'a fi awalin nahar, sehingga dia akhirnya datang di awal pagi, fi awalis suq, kemudian dia tunggu di depan pintu masuk pasar itu, ternyata fawajadan nasa, dia menjumpai orang-orang, lam yajlibuhu, tidak mendapatkan barang itu, sehingga dia merasa khawatir, sehingga dia berkata faqala la'alla. Semoga saya dapatkan barang itu. Kira-kira masih mungkin enggak mendapatkannya? Masih mungkin. Namanya juga di pasar ya. Kalau barangnya banyak, bisa jadi di satu tempat habis, di tempat lainnya masih ada. Maka pakai la'alla.
Hadza rojaun, ini namanya harapan roja. Nah, perhatikan di sini lafaz ashtariya aslinya ya, ishtaro yashtari. Nah, kemudian karena mansub, karena ini fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya, ketika mansub kan fathahnya dimunculkan, fathah zahira, sehingga jadi ashtariya, aku membeli ya barang dagangan tersebut, komoditas tersebut. Karena la'ala teman-teman bisa maknanya roja, bisa maknanya tamanni. Namun asalnya, defaultnya la'ala itu untuk roja, tamanni atau laita itu untuk tamanni. La'ala untuk harapan yang bisa tercapai, laita untuk harapan berupa angan-angan semata. Al-aslu an yakuna at-ta'biru anin tamanni. Defaultnya, hukum asalnya, ungkapan tamanni itu diwakili dengan laita. Sedangkan ungkapan taraji harapan diwakili dengan lafaz la'alla. Hadzal asal, inilah kondisi asalnya. Lakin akan tetapi qad yakunu al-aqsa, terkadang sebaliknya. Al-aqsa itu maksudnya sebaliknya. Sebaliknya juga bisa ya, tapi terjarang. Qad ta'ti la'alla fi amrin mustahilin ya. Terkadang la'alla juga itu berlaku dibawa pada konteks ya sesuatu perkara yang mustahil. Tapi asalnya apa tadi? Asalnya untuk ya taraji, harapan. Qala Fir'aun, contohnya Fir'aun berkata di surat apa ini? Di surat Ghafir ayat 36 37. Silakan dibuka, Anda bacakan ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, Wa qala Fir'aunu ya Hamanu ibni li sarhan la'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'a. Perhatikan kata at-tali'a di situ, aslinya at-tali'u. Ittala'a yatali'u nampaknya wazannya ifta'ala yafta'ilu. Dinasabkan jadi at-tali'u wazannya ana ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kadziba, dan seterusnya ila akhir ayat. Terjemahkan dulu. Dan Fir'aun berkata, wahai Haman, buatkanlah untukku sebuah bangunan. Haman ini ya anak buahnya Fir'aun. Ya, buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi agar aku sampai ke pintu-pintu. Maksudnya pintu apa? Tafsir yang di ayat berikutnya, ini tafsir ayat dengan ayat, yaitu pintu-pintu langit agar aku dapat melihat Tuhannya Musa. Ini melecehkannya. Sedang melecehkan, menantang ya Nabi Musa. Agar aku, kata Fir'aun, dapat melihat Tuhannya Musa, yaitu Allah. Tetapi aku tetap memandangnya seorang pendusta. Perhatikan teman-teman sekalian rahimakumullah, perhatikan lafaz at-tali' itu maknanya dapat melihat. Sehingga menyebabkan aku dapat melihat. Sababiyahnya apa? Sababiyahnya adalah di ayat yang ke-36 tadi ya. La'alli ablughul asbabas samawati fa'attali'u ila ilahi Musa. Ya. Sebabnya apa? Yaitu dibuat bangunan yang tinggi. Nah, dengan sebab itu ya bisa sampai kepada pintu-pintu langit sehingga dapat melihat Tuhannya Musa. Ini dalam konteks ya tekstualnya memang begini. Namun kenyataannya kan mustahil ya. Mustahil ada, enggak mungkin ya. Fir'aun mampu demikian. Maka hadza tarajin au tamanin. Ini tuh taroji atau tamanni. Ini dibaca tarojin atau tamanin karena asalnya isim mankus. Isim mankus kalau alif lamnya dibuang, maka dibawa ke akhiran tanwin kasroh. Seperti al-hadi jadi hadin, ar-rami jadi romin. Kenapa? Karena tanwinnya itu tanwin iwad, menggantikan huruf mu'tal ya lazimah yang dihapus kemudian digantikan tanwin kasroh. Kenapa harus tanwin kasroh? Karena ya lazimah itu identiknya dengan kasroh. Bukan tarojan, bukan tarojun, tapi tarojin. Romin, al-hadi hadin, ar-romi romin, at-taroji jadi tarojin, at-tamanni jadi tamannin. Bagaimana mengirabnya Ustaz? Mengirabnya pakai apa? Hadza tarojin, maka cara irabnya begini. Tarojin sini kan mubtada ya. Anggaplah bukan kalimat pertanyaan. Hadza tarojin, ini adalah konteks tarojin harapan. Maka mengirabnya tarojin ini mubtada, khobar afwan.
Tarajjin khabarun majrurun lafdhon marfu'un mahallan. Cara mengiratnya demikian. Tarajjin dia mubtada khabarun li hadza, untuk hadza khabar. Tarajjin ini apa? Majrurun lafdhon, lafadznya memang majrur kelihatannya. Tetapi apa? Marfu'un mahallan. Secara kedudukan dia tetap marfu sebagai khabar dari had. Cara mengiratnya demikian. Wallahu a'lam. Hadza tamannin, yang benar adalah ini tamanni walaupun dengan la'alla. Ada la'alla kan di ayat 36 tadi. La'alli ablughul asbab. Li'annahu mustahilun, karena mustahil Fir'aun bisa atau mampu mencapai langit untuk bertemu atau melihat Allah, enggak mungkin. Lakinnahu tamannin bila'alla, akan tapi ini tamanni bentuk angan-angan dengan lafaz la'alla. Ini bentuk yang dikatakan apa tadi? Jarang dipakai. Baik, ini syairnya, berikutnya kan ada syair itu. Kemudian la'alla huna, taman ini disebutkan juga di syair ini bahwasanya la'alla dipakai juga la'alla, tapi la'alla yang bermakna tamannin. Ya, maknanya sia-sia atau mustahil. Wa qala syairu, penyair berkata, wa huwa yukhatibu al-hamama, ketika sedang membicarakan tentang, membahas tema tentang burung, ya. Burung merpati, al-hamam. Bakaitu ala sirbil qata idh mararna bi fakultu wa misli bil bukai jadiru asirbal qata hal man yu'iru la'alli ila man qad hawitu atiru. Ya, bakaitu ala sirbil qata. Ya, aku sedih, aku menangis melihat kumpulan burung, ya, sirbil qata, kumpulan burung, ya, terbang melewati, ya, melewatiku. Marur nabi, iznya di situ, iznya zaraf zaman, maknanya waktu. Maka aku bicara, ya, aku bicara kepada diriku sendiri bahwa diriku ini pantas seperti mereka, seperti burung-burung itu bisa terbang bebas. Ya, fakultu wa misli bil bukai jadiru. Ya. Lalu ya aku panggil burung itu asirbal qata, nya itu hamzahnya itu namanya harfun nida, sirbanya munada, ya. Mansub karena idhofah dengan al qata, munada jenis yang idhofah. Maka lalu ya, aku memanggil burung itu. Aku panggil burung itu, wahai kumpulan burung, adakah yang mau pinjamkan sayap-sayapmu? Ya, andai aku punya sayap, aku ingin, ya, aku bisa terbang sebagaimana burung-burung tersebut terbang. Ya, maka di sini ada lafaz la'alla di bait yang kedua, la'alli ila. Nah, itu la'allanya. Maka la'alla di sini huna tamannin, ya, menunjukkan makna angan-angan. Li'annahu mustahilun, karena mustahil dia bisa terbang seperti burung. Berikutnya Anda bacakan dulu. Al-muhimmu an naqula al-farqa baina tamanni wa tarajji. Yang penting, poin pentingnya adalah kita simpulkan perbedaan antara tamanni dengan tarajji idza kana ta'alluqu bi amrin mustahilin aw muta'azzirin fa hadza tamannin. Jika, ya, konteksnya itu berkaitan dengan sesuatu perkara yang mustahil atau yang muta'azzir, sama, yang ada uzur, yang ada alasan kuat, mustahil terjadi, fa hadza tamanni, ini adalah tamanni, pakai laita, asalnya pakai laita, angan-angan kosong. Idza kana bi amrin qaribin, tapi konteksnya sesuatu yang dekat terjadinya atau tercapainya itu memungkinkan, fa hadza tarajji, ini merupakan tarajji, harapan. Walakin al-aslu al-anna al-harfal mawdu'a litarajji huwa la'alla wa litamanni laita wa qad yu'kasu. Nah, tapi asalnya, defaultnya bahwasanya huruf yang menjadi tempat bagi tarajji adalah pakai la'alla. La'alla ini hurufnya. Sedangkan untuk huruf untuk tamanni ya pakai laita. Asalnya begitu. Wa qad yu'kasu, terkadang juga bisa berlaku sebaliknya, tapi kadang saja.
Baik, kemudian Anda masih bacakan akhiru syai'in fil baiti, maka pada bait itu disebutkan akhirannya yang di awal. Yang ada 9 konteks tadi. Kan akhirnya ada lafaz apa? Situ kadzaka nafyu. Kadzaka nafyu yakni idza waqa'atil fa'u jawaban li nafyi fa innaha tansibul fi'la mudhari'a. Berarti ini yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah yaitu konteks peniadaan, negatif ya, penolakan. Yakni idza waqa'atil fa, jika fa terletak sebagai jawaban bagi konteks nafi pada kalimat fa innaha tansibul fi'la mudhari, maka bisa menasabkan fi'il mudhari. Qala Allah Ta'ala telah berfirman dalam Quran, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu 'alaihim fayamutu. Nah, mana mansubnya karena fa sababiyah yaitu fayamutu. Ini surat apa? Surat Fatir ayat 36. Surat Fatir ayat 36. Ya, Anda sudah cari di sini. Anda bacakan ya terjemahnya. Fatir 36 Allah berfirman, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdu 'alaihim fayamutu. Dan orang-orang kafir itu bagi mereka neraka jahanam, mereka tidak dibinasakan sehingga menyebabkan mereka mati. Mereka dibinasakan, dihancurkan apa? Yaitu apa? Sehingga menyebabkan kebinasaan itu menyebabkan mereka mati. Mata yamutu. Aslinya yamutuna berarti nasabnya dengan hadfun nun karena af'alul khamsah. Yamutu jawabun linafi wa nusibat bihadfin nun, dinasabkan dengan hadfun nun. Idzan jika demikian, fa'u sababiyati wa wawu ma'iyati, fa sababiyah dengan wawu ma'iyah. Waqa'ata keduanya itu terletak pada konteks menjawab jawaban li wahidin min umurin tis'atin majmu'atin fi qauli sa'il. Ini diulang lagi, intinya jika ada fa sababiyah atau wawu ma'iyah terdapat pada kalimat jawab syarat dan itu menjawab dari salah satu konteks dari 9 konteks yang terkumpul dalam bait syair yang sudah kita bacakan tadi di awal, mur wad'awanha washal wa'rid lihadhihim tamanna warju kadzaka nafyu qad kamula. Jadi qad kamula itu artinya sempurnalah bait ini 9 dengan adanya an-nafyu tadi. Fa innaha tansibul fi'la mudhari'a ba'daha, maka konsekuensinya menasabkan fi'il mudhari setelah lafaz-lafaz atau huruf-huruf tersebut. Baik. Huna misalun masyhurun 'indan nahwiyin. Di sini contoh yang masyhur di sisi ahli nahwu ya, yang dibawakan oleh ahli nahwu huwa apa di sini? La ta'kul. Kemudian disambung jadi la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Nah, ini contoh yang wawu ma'iyah. Nah, di sini kan belum ya. Tadi kan belum ada contoh wawu ma'iyah. Di sini pakai contoh wawu ma'iyah. Lihat, jangan kamu itu makan samak apa? Ikan ya. Jangan makan ikan. Ya. Wa tashrabal labana. Dibarengi minum susu gitu. Bukan terjemahnya bukan dan, karena wawu ma'iyah. Bersamaan itu sambil makan ikan sambil minum susu. Ini katanya enggak boleh, dilarang. Enggak tahu alasan kesehatannya apa. Pokoknya ini kalimatnya begitu. Maka lihat wa tashraba, jadi di situ nasab. Karena wawunya bukan wawu atof tapi wawu ma'iyah. Bersamaan itu juga engkau minum susu enggak boleh ya. Baik. Kemudian la harfu tulanya harfu nahyin untuk melarang. Ta'kulnya itu fi'il mudhari majzumun bila nahiyah dengan la nahiyah. Wa alamatu jazmihi as-sukun, sukun sebagai tanda jazmnya pada akhirannya. Al fa'ilu dhamirun mustatirun, fa'il dari ta'kul itu dhamir mustatir, wujub ya. Wujub itu artinya tidak bisa digantikan fa'ilnya dengan isim zahir. Ya, biasanya dhamir apa? Dhamir anta yang di sini. Ta'kul, tashrab juga sama. Wujuban ingat kemarin mustatir wujub ya. Dhamir mustatir yang dia tersembunyi dan tidak bisa diwakili dhamir mustatir ini dengan isim zahir ya. Contoh yang bisa diwakili adalah dhamir mustatir jawaz, yaitu pakai dhamir, biasanya pakai dhamir huwa, masih bisa diganti Ahmad, Muhammad, Zaid. Failnya masih bisa diganti dengan isim zahir. Tapi kalau sudah wujub, contohnya anta enggak bisa diganti dengan isim zahir.
Takdiruhu anta, takdirnya anta. As-samak di sini as-samaka maf'ulun bih mansubun bil fathati dhahira ala akhirih, mansub dengan fathah zahir yang nampak pada akhirannya. Al-wawu di situ wawul ma'iyah dan sibul fi'il mudhari itu penyebabnya jadi mansub fi'il mudhari'nya. Tashraba di situ fi'ilun mudhari'un mansubun bil wawi, fi'il mudhari mansub dengan wawu, wa alamatun nasbihi al-fathu dhahiratu, dan jelas ya situ nasabnya fathah, tanda nasabnya fathah zahira ala akhirih, pada akhirannya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta, sama seperti ta'kul. Ta'kul bedanya ta'kul itu jazm, kalau tashraba di sini mansub. Takdiruhu anta sama. Al-labana maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Sampai dirinci seperti ini i'rabnya ya. Hadzal misalu yaridu ala salasati awjuhin wa yakhtaliful ma'na ala kulli wajhin. Idza qultu laka la ta'kulis samaka wa tashrabal labana fa akalta samaka fis sabahi wa syarabtal labana fil masai. Fa hal anta asin la li'anni innama nahaituka anil jam'i bainahuma wa wul ma'iyyati ya'ni la ta'kul hadza ma'a hadza. Ini beliau sedang membuat studi kasus ya, dikritisi kalimat tadi. Hadzal misalu, misal kalimat tadi itu, mana tadi kalimatnya? Ya, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Yarida ala salah satu auju, ternyata ada 3 sudut pandang, teman-teman. Nah, ini beliau bahas. Wa yakhtaliful makna, yang maknanya berbeda-beda. Ala kulli wajhin, dari setiap sudut pandang itu beda-beda. Lihat, idza qultu laka, jika aku berkata kepadamu, la ta'kulis samaka wa tashrabal labana. Fa akalta asamaka, maka engkau makan ikan di waktu pagi, subuh, bersamaan engkau minum susu di waktu sore hari. Fa hal anta asin, apakah engkau ini asin? Apa makna asin? Asin maknanya melanggar, Menunjukkan sesuatu yang berlawanan. Maksudnya asin di sini apakah dengan kalimat ya fa akalta samaka fis sabahi wa syarabtal labana fil masai, ini asin bertentangan ya dengan maksud dari adanya wawu ma'iyah, yaitu kebersamaan. Jawabannya la, ya, tidak. Apakah melanggar? Asin itu maknanya juga bisa melanggar, bertentangan atau berlawanan. Jawabannya tidak, karena li'anni innama nahaituka 'anil jam'i bainahuma. Karena yang dimaksudkan adalah aku benar-benar melarangmu, ya, yang aku larang itu adalah ya 'anil jam'i bainahuma, yaitu mengumpulkan kedua jenis makanan itu dalam satu sesi makan. Ya, adapun kalimat tadi tidak dikumpulkan maka tidak masalah, ya. Tidak bertentangan dengan maksud dari membersamai. Bukan itu yang dimaksudkan, ya. Bukan maksudnya saya makan ikan pagi hari, minum susu sore hari. Tentunya ya silakan, enggak masalah. Kalau itu kenapa dilarang gitu kan. Wawul ma'iyyati yakni la ta'kul hadza ma'a hadza. Wawul ma'iyyah itu maksudnya apa? Janganlah kamu makan tadi apa? Ikan bersamaan dengan minum susu. Idza qultu la ta'kulis samaka wa tashrabi. Nah, di sini dibaca tashrab. Tashrab ya itu. Ini berarti ini atof kalau begini. Coba kita lihat di penjelasannya. Fa akalta wa syaribta fa anta asin, ya. Sawa'un akalta wa syaribta fil hali wa akalta wa syaribta ba'da zalika. Jika engkau mengatakan la takulis samak, janganlah engkau makan ikan itu, dan janganlah pakai dan kalau ini bukan wawu ma'iyah, dan janganlah engkau minum susu. Maka engkau makan ikan, engkau makan dan engkau minum, Fa anta asin, maka ya engkau asin, ya, melanggar kaidah atau berbuat kesalahan.
Sawa'un akalta wa syaribta fil hali. Kau berbuat kesalahan pada ucapanmu tadi, wala ta'kulis samaka wa tashrabil labana. Karena jika engkau melarang makan ikan, melarang minum susu, terus apa bedanya? Sawa'un akalta wa syaribta fil hali. Kalau gitu sama saja engkau makan atau minum dan minum baik di waktu sekarang, au akalta wa syaribta ba'da dzalika, atau nanti. Karena enggak ada yang dimakan, enggak ada yang diminum. Ya, ini kalimat yang salah. Yang pasti ini bukan wawu ma'iyah. Idza qultu la ta'kulis samaka wa tashrabuna, ini tashrabunya marfu. Fa akalta wa syarabta fa anta asin fil awwali ghairu asin fil tsani wa huwa syarbul labani li'annaka idza qulta la ta'kulis samaka wa tashrabul labana sarat al-wawu istinafiyah. Nah, kalau begini, kalau tashrabnya dimarfukan namanya wawu istinaf. Artinya itu kalimat baru. Wa tashrabu fi'lun mudhari'un musta'nafun, fi'il mudhari' yang musta'naf yang merupakan berada di kalimat yang baru. Berarti kesimpulan teman-teman, kita simpulkan saja sebagai penutup. Kalimat la ta'kulis samaka wa tashrab alabana bisa dibaca tashraba, bisa dibaca tashrab, bisa dibaca tashrabu. Kalau tashraba, wawunya wawu ma'iyah. Taib. Kalau tashrab tadi, kalau tashrab ya, maka wawunya wawu atof ke ta'kul. Kalau syarabtu tashrabu maksudnya marfu, maka wawunya wawu istinafiyah, yaitu kalimat baru. Kalau kalimat baru maka fi'il mudhari'nya kondisinya marfu kembali, karena kondisi asal i'rab adalah marfu atau rafa. Ini teman-teman, demikian yang bisa kita sampaikan. Jazakumullahu khairan atas partisipasi antum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Tetap istiqomah. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.